Oke, Shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita semuanya hari ini seluruh dunia sedang merayakan. Mereka membuat ibadah di rumah-rumah mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang membawa perubahan di dunia ini. Tuhan, biarlah Kau urapi kami semuanya, baik pendengar, para pemuji, sound system, Tuhan, Engkau urapi semuanya Tuhan, dan nyatakan Tuhan mujizat-Mu bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, yang melihat. Mereka boleh mengalami Tuhan, ada kedahsyatan karena mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami kebangkitan, mereka boleh mengalami pengharapan. Iman mereka boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam segala telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Ya saudara, shalom semuanya. Biarlah di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan boleh menjadi dupan yang harum, menyukakan hati Tuhan. Ya saudara, hari ini hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, di mana Yesus hidup, di mana dia naik, ya saudara, naik dia ke rumah Bapa di sorga. Dia hidup, dan barang siapa percaya Yesus ada di dalam hidupmu, maka saudara, dalam kehidupan ini ada pengharapan, ada iman. Tidak selamanya dia akan meninggalkan engkau dalam situasi, kondisi yang buruk, ya saudara, dalam kondisi yang lemah atau sakit. Mari kita latihan iman, latihan untuk kita bangkit. Roh, mental kita, pikiran kita ubah semuanya. Karena kita punya Allah yang hidup. Ya saudara, hari ini the ascensions of Christ. Ya saudara, kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu memberi perubahan di dalam kehidupan setiap manusia. Karena Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang berkarya. Di dalam setiap orang yang percaya ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera. Di mana damai sejahtera kita nggak bisa beli di dunia ini. Saudara, mari kita dengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka bertanyalah, ya saudara, ini semua murid-murid kumpul. Bertanyalah mereka yang berkumpul di Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ada tapi, Yesus naik, kita diberikan penolong, kita diberikan kuasa, ya saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku di mana? Di Yerusalem, yang berbicara tentang keluarga, rumah tangga. Ya saudara. Kemudian di seluruh Yudea, ya saudara, di tengah-tengah masyarakat, dan Samaria. Samaria, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat perbuatan kita, lihat kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan itu berkarya, saudara. Dan bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, sampai ke ujung bumi. Kita yang gak pandai bicara, kita yang tidak fasih bicara, kalau udah Roh Kudus turun, kita tahu bahwa Yesus naik ke surga. Dia memberikan penolong kepada kita semuanya, yang akan merubah seluruh kehidupan kita. Wow, saudara, itu sungguh indah, ya saudara. Sampai ujung ketika kita mengalami proses seperti saat ini, pandemi, kita hadapi pandemi ini, ya saudara. Orang mengalami frustrasi, stres, bahkan ada yang terkapar, bahkan ekonomi, Tuhan, benar-benar ekonomi anjlok, ya saudara. Yang membuat orang kebingungan apa yang harus dilakukan. Tapi untuk saat sekarang, saudara, luar biasa. Keluarga-keluarga jadi pintar-pintar masak, saudara. Bahkan mereka sambil masak, mereka sambil PO, ya saudara, siapa yang mau order. Nah, di tengah-tengah keadaan krisis, tekanan seperti ini, ingat kita harus bangkit. Karena Yesus kita hidup. Karena Yesus kita bukan Allah yang mati. Karena dia yang bisa mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ketika kita tidak pikirkan diri sendiri, ketika kita memikirkan Tuhan menolong orang, kita bergandengan tangan, walaupun kita nggak boleh bersentuhan tangan, tapi maksudnya kita di dalam kesatuan, bersatu kita, bangsa ini bersatu, maka ada jalan keluar. Karena setiap orang diberikan dengan hikmatnya bagaimana kita harus melewati, ya saudara, kita ikutin.
Apa kata pemerintah kita? Kalau kita mau taat, maka pandemi ini pasti akan lewat, virus ini akan lewat. Tetapi kalau kita tidak mengikuti perintah-perintahnya, baik dalam segi kesehatan, kita harus menjaga jarak, kita harus memakai masker, dan itu tidak dilakukan. Apalagi sebentar lagi kita mulai PSBB, mulai dibuka, mall mulai dibuka, lalu orang berkerumun, orang tidak lagi pakai masker, akan terjadi masalah yang lebih hebat lagi, yaitu lebih banyak kematian. Akan 2-3 kali lipat itu akan terjadi kalau kita tidak bisa menjaga. Jadi saudara, kita ikutin apa kata pemerintah, karena pemerintahan itu diangkat oleh Allah sendiri ya saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu membawa dampak yang besar bagi kekristenan. Bagi orang yang percaya akan menerima kuasa, ya saudara. Kuasa yang berasal dari kata Yunani, yaitu dunamos. Yang dari kata itu lahirlah kata dinamit, yang artinya suatu ledakan besar. Benar saudara, orang yang gak pintar, orang yang biasa-biasa dibuat Tuhan luar biasa. Orang yang gak dipandang orang dibuat Tuhan naik, ya saudara, yang kita dengan kuasanya. Kuasa yang Tuhan janjikan akan dicurahkan kepada orang-orang percaya yang dengan tekun berdoa menantikan janji Bapa. Allah kita Allah yang berjanji itu tepat. Dia bukan manusia yang berjanji ya saudara. Tuhan Yesus itu naik ke sorga memberikan kuasa kepada kita supaya kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi kita bukanlah orang-orang yang lemah, bukannya orang-orang yang terus putus asa, bukan orang yang menyerah kepada keadaan. Perubahan yang terjadi meliputi 3 bagian di dalam kehidupan manusia ini ya saudara, dengar baik-baik. 3 bagian itu adalah tubuh kita. Tubuh ini berorientasi kepada beberapa hal fisik. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini berorientasi kepada pikiran, keperasaan, dan kehendak ya saudara. Roh itu juga mencakup 3 unsur ya saudara. Unsur yang mengenai roh ini adalah kita bisa fellowship, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kedua, intuisi. Intuisi yaitu bisa mengetahui tanpa kita belajar. Suatu intuisi ya saudara. Yang ketiga adalah hati nurani, yaitu untuk membedakan salah dan benar. Jika hati nurani sudah tercemar, maka roh manusia menjadi tumpul saudara, dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Itu berubah sehingga roh itu menjadi roh yang kering saudara. Nah, untuk menghidupkan roh ini maka perlunya kita firman Allah. Firman Allah itu bukan hanya waduh enak ya khotbahnya lucu. Khotbah bukan buat lucu-lucuan saudara. Khotbah untuk kita renungkan, kita jalankan, kita lakukan saudara. Kok kita melakukan, engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Betapa lebihnya darah Yesus Kristus ya saudara. Ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Karena dia Allah yang kudus ya saudara. Dengan membawa darahnya sendiri. Bukan kalau perjanjian lama darah kambing, darah domba, darah sapi untuk menyucikan dosa kita ya saudara. Tapi dalam perjanjian baru adalah darahnya Yesus Kristus yang menjadi manusia di bumi ini. Saudara, itu luar biasa. Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup.
Aku berdoa, saudara, makanya perlunya kita berdoa ya saudara. Kalau kita benar, kita mau hidup, kita mau dituntun oleh kebenaran firman Allah yang bisa menguatkan, menyucikan, merubah seluruh aspek kehidupanmu. Maka kita berdoa-doa yang orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan itu pasti mendengar. Bahkan sebelum kita mengucapkannya, Dia udah tahu, saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya saudara, kita bukan orang asing, tapi kita semua adalah warga negaraan Allah ya saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu ada di Efesus 3 ya saudara, ayat 20. Hati nurani yang murni di hadapan Allah membawa hidup kita menjadi orang-orang yang tulus di dalam Tuhan dan tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup di dalam pikiran-pikiran yang kotor ya saudara, tidak hidup dalam perkataan-perkataan yang asal-asalan ya saudara. Apabila hati nurani tidak terjaga maksudnya dan tidak terpelihara dengan baik, maka kemunafikan itu akan terhisap di dalam hidup seseorang. Dan akhirnya tabiat dosa menjadi bagian dalam diri orang tersebut. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Nasihatnya lewat orang yang berkhotbah, firman yang diberitakan ya saudara. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada malam itu ada di Mazmur 16 ya saudara. Jadi kita belajar itu semua dari firman. Saudara, ketika saya mengalami mujizat firman itu dahsyat, firman itu hidup ya saudara. Seperti apa yang dikatakan di Yohanes 1 ya saudara. Bahwa itu kalau saudara baca keseluruhan ayat pasal itu luar biasa saudara. Maka kita akan mengerti kita diciptakan serupa dengan gambar Allah ya saudara. Dan firman itu adalah Allah kita sendiri. Maka kalau kita tekun, kita teguh, iman kita kuat saudara. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan frustrasi, stres, tertekan jiwaku, engkau tidak akan terhanyut. Karena ada Allah kita yang memberi kekuatan, kemampuan, iman. Ya saudara, oleh sebab itu jagalah hati nurani kita yang murni di hadapan Tuhan. Sebab dengan hati nurani yang murni akan mengajari kita segala sesuatu yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amsal 4 ya saudara, semua orang yang baca Alkitab pasti tahu. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang gak bisa dari sinar wajahmu, dari matamu itu udah terbaca. Kalau orang ada di dalam Tuhan, orang melekat kepada firman-Nya dan melakukan. Ada suatu kepekaan. Begitu jumpa orang, langsung roh itu bekerja. Seolah-olah membacain, mengkulitin itu orang saudara. Karena rohnya sendiri yang bekerja di dalam kita. Buanglah makai mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Betapa kita hati-hati dengan perkataan ya saudara. Perkataan itu harus perkataan yang membangun, mendidik, memberikan hukum, memberikan peraturan. Firman Allah itu ada aturannya untuk kita ikuti. Ada hukumnya, hukum Allah luar biasa. Kalau kita mau menekuni, melakukannya. Saudara-saudara, kita semua itu dididik, kita semua diajar seperti bagaimana anak Timotius di dalam firman Allah itu diajarkan ya saudara. Tugas ini kuberikan kepadamu Timoti anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara bisa baca itu di 1 Timotius 1 ayat 18 ya saudara. Bagaimana firman Allah itu bisa mengajarkan kepada kita dan kita mengikuti, maka bahagialah saudara. Jiwamu akan tenang, pikiranmu akan bersih, hati nuranimu tetap terjaga dengan kemurnian dan kebersihan. Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita bukan karena kita melihat kebutuhan atau keinginan kita, tetapi karena kita memiliki hati nurani yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Tapi ada beberapa doa, ya saudara, ada 3 macam doa. Doa yang didengar oleh Tuhan. Kedua, doa yang kita harus tunggu. Yang ketiga adalah doa yang tidak dijawab, saudara. Kalau doa kita tidak dijawab, kita yang otak kita hanya sebesar gempalan tangan ini, mau menyamai otaknya Tuhan, gak bisa saudara. Dia lebih tahu kenapa dia tidak menjawab. Karena kalau dijawab itu akan mencelakakan hidupmu, akan membawa engkau kepada kebinasaan, maka tidak dijawab ya saudara. Tapi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, dia akan terus mengucap syukur. Mau dijawab atau tidak dijawab, Tuhan lebih tahu. Dia lebih tahu jauh di depan ini saudara. Kita sejengkal aja, semenit aja, sejam di depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Maka dari itu saudara-saudaraku, melekatlah kepada Tuhan. Karena kalau kita melekat, hal-hal ke depannya akan terjadi. Firman Allah sendiri mengatakan, aku akan memberitahukan hal itu kepada hambaku. Ya saudara, dia akan memberitahu saudara kejadian yang ke depan. Untuk kita pun berdoa dan melakukan ya saudara. Bahkan memberitahukan, menasehati kepada orang-orang sekeliling kita. Kenal tidak kenal, miskin atau kaya, bangsa apapun ya saudara, kita beritahu. Seperti itu. Kenaikan Tuhan ke surga memberikan perubahan, membawa dampak yang luar biasa. Perubahan hidup kita tadi udah berkali-kali diulangi. Hati nurani kita yang benar, hati nurani yang tulus, maka kehidupan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan ya saudara. Bahkan pada hari Pentakosta, saudara, Roh Kudus yang mengubah sejarah bangsa-bangsa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu ya saudara. Inilah Pentakosta yang nanti sebentar ada pencurahan roh ke depan ini. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa puasa untuk doa bangsa ini boleh terkabul, untuk umat yang mengalami hal-hal yang tidak baik, untuk mengalami pembaruan di dalam kehidupan ya saudara. Dan kemudian orang yang mengalami perubahan, orang yang mengalami jamahan, orang itu tidak akan bisa tinggal diam. Dia akan bersaksi ya saudara. Berapa lama engkau baru dijawab, itu adalah hak prerogatif Allah. Saya baru dijawab 16 tahun. Waktu yang cukup lama, hampir mati saudara karena penyakit, hampir bunuh diri karena putus asa saudara. Tetapi ketika firman katakan bangkitlah, karena terang Tuhan itu udah datang. Dia Allah yang hidup. Kau mencari dia, dia akan bisa ditemuin ya saudara. Sebelum dan sesudah ya saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 menceritakan peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Maka kisah itu dalam pasal yang pertama itu dibaca sebagai PR di rumah, karena saya tidak akan membacakan karena ini panjang ya saudara. 1 sampai 26 ayatnya mengungkapkan apa yang terjadi sebelum hari Pentakosta. Kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai ayat terakhir
Dari kitab terakhir Alkitab menceritakan apa yang terjadi sesudah hari Pentakosta. Luar biasa saudara, ada kegerakan Allah, ada kebangunan rohani. Pekerjaan Roh Kudus selanjutnya seperti ditulis dalam Kisah Para Rasul dan dalam sejarah gereja telah mengakibatkan perubahan transformatif yang dahsyat. Perubahan sampai ke dalam proses transformasi kebudayaan bangsa-bangsa di seluruh dunia, ya saudara. Terjadi perubahan. Perubahan itu tidak akan membuat engkau seperti padang belantara, gurun, kering, kerontang, hidup putus asa. Enggak ada, saudara. Bandingkan ini dengan panggilan dan berkat Tuhan pada dan melalui Abraham, ya saudara. Yang ditulis di dalam Kejadian 12 bisa dibaca. Diberkati Tuhan agar melalui Abraham, ya saudara, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Nah, jadi sesudah Pentakosta, Yesus yang mereka andalkan itu sudah naik ke surga. Tetapi setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkhotbah di hadapan publik, di hadapan orang. Tidak lagi yang dibilang aku nggak bisa bicara, aku nggak pengalaman. Roh Kudus itu akan membangkitkanmu. Roh Kudus itu membuat mulut yang tadinya diam jadi cicak rowo, saudara. Kalau Anda dalam suasana depresi seperti saat sekarang, dunia ini mengalami suatu perubahan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Sepertinya buntu tanpa jalan keluar. Suatu opsi yang dapat Anda pertimbangkan adalah yaitu kita minta Roh Kudus yang berkuasa itu memenuhi dan mengendalikan hidup Anda. Hidup kita hanya bisa dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita bisa diubah hanya oleh karena kuasa Roh Kudus, ya saudara. Itu nanti kita akan terjadi kebangkitan, terjadi perubahan dan dampak yang besar. Roh Kudus yang bekerja dalam sejarah, peran Roh Kudus yang luar biasa, ya saudara, itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul. Makanya perlunya kita membaca firman Allah yang hidup. Dalam refleksi ini kita dari waktu ke waktu menggunakan istilah yaitu lawatan Allah atau kunjungan yang sepertinya menggambarkan suatu keadaan sementara. Ini memang terjadi dalam berbagai kebangunan rohani. Karena Roh yang Kudus itu tidak dapat sinkron dengan dosa. Ingat, nggak ada kompromi dengan dosa. Tahta, uang, seks, egoisme, ya saudara, nggak ada kompromi di situ. Engkau tidak akan mengalami perubahan kalau engkau masih tenggelam dalam dunia seperti itu. Tapi yang luar biasa dalam berbagai studi tentang pekerjaan Roh Kudus, ditemukanlah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya saudara, itu ada beberapa orang yang mengalami, ya saudara. Fakta-fakta ini sangat menggembirakan. Kalau keadaan kita amat parah, merasa diri kita gagal, merasa minder, merasa kita tidak mampu, sehingga kita dengan emosi kita bisa marah-marah, kita bisa maki-maki, ya saudara. Maka ingat, jangan pernah menyerah. Jangan kita kalah dengan keadaan. Kita memang amat lemah, rusak dan berdosa. Tetapi ada kabar yang baik, yaitu Injil kebenaran. Kabar suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya saudara, hadapi masa krisis seperti ini. Masa yang rasanya sulit saat ini pada zaman ini. Ingat, kita tidak boleh hancur karena keadaan seperti ini. Kita tidak boleh lemah karena keadaan situasi seperti ini yang saudara dan saya hadapi. Justru kita harus memperkuat kekuatan kita. Ya saudara, seperti kesaksian dari seorang yang terkena pandemi. Loh, ada orang yang bunuh diri, saudara. Karena stres, kok bisa kena corona? Ya saudara.
Bahkan adanya begitu stres di rumah sakit, akhirnya meninggal, saudara. Tapi ada yang membangun kekuatan iman. Dia percaya walaupun dalam keadaan panas, dalam keadaan sesak bernapas, tapi dia bangkitkan kekuatan itu dari dalam, saudara. Maka terjadi perubahan. Makin lama dia makin sembuh, makin lama dia makin sehat. Menang dia atas krisis ini ya saudara. Maka seperti itulah kita harus berjuang. Ada kekuatan, hadapi apa aja, ada kekuatan oleh kuasa Roh Kudus ya saudara. Maka jangan mudah kita menyerah, saudara. Kita harus keluar dari keadaan seperti ini. Seperti bangsa-bangsa ini saat ini hadapi pandemi. Presiden pun memberikan kekuatan. Menteri Kesehatan juga memberikan kekuatan. Ikuti jalur, ikuti jalan-jalan, perintah-perintah ya saudara. Jangan kita jadi tawar hati ya. Kalau kita tawar, kekuatan kita hilang, saudara.